Selamat siang adik-adik. Jadi di sini kakak-kakaknya akan mengadakan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Kakak sendiri namanya Kakak Yosi dan di samping kakak ini namanya Muhammad Nurudi Bidar Tawila. Saya Aris Nastia. Saya Putrianti. Saya Olita Mukenza. Saya Nurlinasi. Saya Ritna. Saya Fadia. Saya Nipati Dewi Febriana. baik, nanti informasinya akan disampaikan oleh Kakak Tusyanti dan kalian akan mendapatkan poster dan diktat. Baik, langsung saja kita mulai mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja yang akan dibawakan oleh Kakak Tusyanti. Untuk Kakak Tusyanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ada yang tahu nggak tuh apa itu reproduksi? Ada yang tahu nggak? Tidak, Kak. Oke, jadi reproduksi itu berasal dari kata re dan produksi. Ingat ya, re dan produksi. Re artinya kembali dan produksi yang artinya menghasilkan atau membuat. Jadi reproduksi itu adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Menurut WHO sendiri tahun 1994 menyatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, kemudian emosional, mental, dan sosial yang utuh yang berhubungan dengan sistem reproduksi itu sendiri. Sebenarnya bukan hanya bebas dari yang namanya penyakit, tapi juga kesehatan di sini. Kenapa sih kita perlu yang namanya mempelajari kesehatan reproduksi? Di situ adik-adik bisa lihat. Yang pertama, memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kita masuk masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana organ reproduksi kita sudah mulai berfungsi. Perempuan bisa menyebabkan kehamilan kalau melakukan hubungan seksual. Jadi di situ kita sebagai remaja tentunya harus memiliki sikap yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi itu sendiri. Siapa itu remaja? Kira-kira siapa itu remaja? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, remaja itu ya kalian. Nah, siapa tuh remaja? Jadi mereka yang mencakup usia antara 10 sampai dengan 19 tahun dan dianggap belum menikah, itu menurut Departemen Kesehatan tahun 2001. Nah, di situ ada gambar ya, mengatakan apa yang mesti dilakukan jika ada masalah. Kemudian gambar satunya, diskusikan dengan orang tuamu, tanyakan pada gurumu. Nah, maksud dari gambar tersebut sebenarnya seperti ini. Kita sebagai remaja pastinya sedang masa-masa kita menentukan identitas diri. Nah, emosi-emosi kita kadang-kala itu sulit terkontrol. Sehingga ketika kita menemukan sebuah masalah, tentunya pola pikir kita belum tentu bagus untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, perlu yang namanya kita mendiskusikan dengan orang tua maupun bertanya pada guru. Di situ ada pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, pertumbuhan tubuh dan otot. Nah, kita lihat dari kecil sampai kalian besar, itu bisa kalian jadikan gambaran. Waktu kalian bayi pasti kalian nggak bisa namanya mengangkat sebuah piring. Gak mungkin kan? Tapi sekarang ketika kalian udah meranjak dewasa, nah kalian bisa, itu karena adanya pertumbuhan otot-otot. Begitu juga dengan namanya pertumbuhan tubuh. Dulu kalian yang pendek nggak bisa berdiri, sekarang udah bisa berdiri. Bahkan udah setinggi saat ini. Kemudian di situ juga ada perkembangan dari dalam, meliputi perkembangan organ dan kelenjar seks. Kemudian merasakan dorongan seksual yang selama ini belum pernah kalian rasakan. Nah, disitulah terjadinya yang namanya masa pubertas, di mana suatu tahapan perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan juga emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Nah, yang pertama di situ ada pada remaja laki-laki. Nah, masa pubertas ini ditandai dengan mimpi basah atau yang kita kenal dengan wet dream. Jadi wet dream atau mimpi basah ini merupakan salah satu tanda kedewasaan seorang pria. Jadi hal itu normal terjadi pada seorang pria. Jadi kita ketika bertemu dengan seseorang laki-laki yang sudah memasuki masa remaja, ketika dia melakukan hubungan sekali saja seksual dengan perempuan, itu dapat menyebabkan kehamilan. Kemudian untuk pada remaja perempuan, pubertas itu ditandai dengan haid atau menstruasi.
Nah, menstruasi itu sendiri terjadi karena sel telur yang ada di dalam ovarium kita tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga akhirnya sel tersebut menempel di dinding rahim dan akhirnya luruh dan terbentuknya darah yang keluar dari vagina seperti itu. Oke, di sini ada cara memelihara dan merawat organ reproduksi. Yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Gak mungkin kan celana dalam mau sehari itu dipakai gak diganti-ganti, itu nggak mungkin. Pasti bisa nyebabin namanya mikroorganisme itu menular, menyebar pada organ reproduksi kita. Kemudian yang kedua, membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin dan anus. Jadi gerakan itu, membersihkannya itu adalah dari atas ke bawah. Kemudian di situ tidak dianjurkan menggunakan air kotor. Nah, kalau kita ibarat mandi pakai air kotor, nggak mungkin terlihat bersih kan? Pasti malah virus-virus itu akan menyerang tubuh kita sendiri. Nah, di situ juga ada dianjurkan untuk mencukur atau merapikan bulu kemaluan ya, atau rambut kemaluan. Kenapa seperti itu? Jadi wajib sekali untuk perempuan baik ataupun laki-laki itu merapikan rambut kelaminnya. Karena kalau kita biarkan, takutnya kalau itu tuh sudah terlalu panjang, itu akan membuat kita mudah terserang virus sama masa pubertas. Itu ada emosi tidak stabil. Nah, tadi yang seperti yang kakak jelaskan, bahwa kita remaja pasti susah yang namanya mengontrol diri kita ketika marah, ketika ada masalah. Pasti itu emosi kita bakal meluap-luap. Jadi diharapkan kita sebagai remaja dapat mengontrol diri kita, terutama di bagian emosi. Baik, selanjutnya adalah dampak seks pranikah, itu ada 2. Yang pertama adalah KTD, kehamilan tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada infeksi menular seksual atau yang kita kenal dengan IMS. Nah, KTD ini sendiri bisa menimbulkan beberapa hal seperti aborsi atau pengguguran kandungan. Nah, dari aborsi itu bisa menyebabkan terjadinya kematian pada ibu hamil. Terus di situ ada IMS, kemudian infeksi menular seksual, itu bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan yang melakukan hubungan seksual atau berganti pasangan secara terus-menerus. Itu bisa menyebabkan yang namanya terjadi HIV/AIDS. Next, di situ usia ideal untuk menikah menurut BKKBN. Nah, jadi di situ tertera bahwa untuk laki-laki minimal usianya adalah 25 tahun, sedangkan untuk perempuan 21 tahun. Jadi untuk kalian jangan menikah dulu ya. Nah, ingat, pacaran yang tidak jelas hanya akan membuat kamu yang pertama terjajah secara seksual. Kenapa sih dibilang kayak gitu? Nggak munafik ya ngomongin masalah orang pacaran. Kita sebagai individu nggak mungkin yang namanya tidak merasakan hawa nafsu, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian ada yang kedua, yaitu lupa dengan masa depan. Kalau kita sibuk pacaran, pasti kita nggak penting tuh gimana sekolah kita, gimana masa depan kita nantinya. Kemudian akhirnya pun kita bisa menjadi gagal di sekolah. Nah, hasil penelitian menunjukkan gaya pacaran anak muda sekarang sudah tidak islami dan tidak sehat lagi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan banyak perempuan yang dinodai oleh laki-laki atas nama cinta. Kalau nanti pacar kalian bilang cinta kayak mau kasih kalian apapun itu, jangan dipercaya. Baik, yang ketiga di situ adalah berhubungan seks yang aman, yang artinya jangan pernah melakukan hubungan seks pranikah, dan kemudian rajin cek kesehatan reproduksi ke dokter serta terapkan gaya hidup yang sehat. Mungkin sekian informasi kakak mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi. Semoga berguna untuk kalian. Selanjutnya kakak serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Itu penyuluhan dari Kak Ketut. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Maaf Kak, izin memperkenalkan diri, nama saya Niwayan Sudiasi. Mau izin bertanya Kak, pada usia berapakah seorang mengalami masa puber Kak? Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Maaf Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Maaf Kak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nima Diri Tuguspita. Maaf Kak, izin bertanya. Keputihan paling sering merupakan kejadian normal dan teratur. Seperti apa ciri-ciri keputihan yang normal? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Padia dan Kak Olgeta. Untuk Kak Padia dan Kak Olgeta, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Wayan. Pada usia berapakah seseorang mengalami masa puber? Pubertas itu sendiri adalah suatu tahapan perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Untuk wanita sendiri di rentang usia 10-14 tahun dan untuk pria 12-16 tahun. Apakah bisa dimengerti pertanyaan jawabannya? Untuk
Apakah ada yang mau ditanya lagi? Untuk Kak Olga, silakan menjawab pertanyaan dari Izin menjawab dari pertanyaan adik Made ya. Jadi keputihan yang normal itu adalah proses yang normal juga muncul pada saat menjelang menstruasi atau sudah menstruasi atau juga pada saat masa subur. Jadi keputihan yang normal itu dapat dilihat dari warna dan juga teksturnya. Warna keputihan normal itu biasanya tuh jernih dan juga transparan atau bisa juga cair, seperti air dan juga lengket. Keputihan normal itu tidak berbau dan juga tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Bapak mengerti Kak? Baik, terima kasih. Kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya itu kita akan membuat games untuk adik-adiknya. Ayo kita berdiri semua, terus kita berbaris. 3, 2, 1, go! Oke, pertanyaan pertama, suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial disebut apa? Kesehatan reproduksi. Oke. Jadi pada remaja laki-laki mengalami nama istilah wet dream itu apa? 1, 2, 1. Oke, pada remaja perempuan pubertas ditandai dengan apa? 1, 2. Oke. Menular seksual adalah kalau Can't you see? Standing your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky. Sekian dari kakak-kakaknya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Selamat siang. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We moving away to the sea, moving away, can't you